Semuanya ambil sikap berdoa yang baik ya. Gak boleh ada yang buka-buka mata, yang colek-colek teman. Oke, mari kita berdoa, ikuti Rosa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di hari kudus Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tuhan, bantu kami untuk bisa memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh lose kami di kelas masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan untuk teman-teman yang masih belum datang. Kiranya Engkau yang membawa mereka ke rumah-Mu, agar mereka juga bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita, Allah baik. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama, buka suaranya ya. Ini adalah lagu yang sangat baik yang mengingatkan kita bahwa Allah itu sangat baik kepada kita. Nah, di situ dia katakan bahwa Tuhan juga memelihara kita. Itu buktinya bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan apapun. Dia selalu bersama dengan kita. Ya, nah kita akan nyanyikan sekali lagi ya pujian ini. Buka suaranya. Ya, jangan ada yang hanya buka mulut tapi tidak keluar suara. Ya, gunakan suara yang dikasih Tuhan dengan baik. Ya, puji Tuhan untuk suara yang sudah kita terima ini ya.
Buka suaranya ya, PG ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Akan lanjutkan pujian kita berikutnya, taat. Oke, nah siapa di sini kalau dipanggil dia langsung jawab? Oh, si Arlin, si Aleano, siapa lagi? Oh, Darren, siapa lagi? Rachel juga, oke, semua ya, Ethan juga. Nah, bagus ya, yang masih belum dengar-dengar, belum jawab-jawab kalau dipanggil papa mamanya, contohnya ya, Elisa, udah didengar tapi kita mau dijawab diam aja. Elisa, berapa kali dipanggil baru iya. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Lagu kita sudah bilang, nah, kalau kau dipanggil harus langsung jawab. Ya mama, ya papa, ya koko. Ya, kalau disuruh juga harus segera lakukan. Tak boleh malas. Nah, kalau disuruh malas, nggak boleh seperti itu. Harus segera lakukan. Karena ini Tuhan yang perintahkan kita juga seperti ini. Oke, kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan menghayati lagu ini supaya nanti pulang ke rumah bisa melakukannya. Oke? Oke, kita lanjutkan pujian kita berikutnya. Sangat besar anugerah-Mu.
pujian yang mengingatkan kita juga bahwa anugerah Tuhan itu sungguh besar bagi kita adik-adik ya. Dia mati di atas kayu salib ya. Untuk kita itu anugerah yang sangat-sangat sungguh besar yang tidak bisa diberikan oleh siapapun bagi kita ya. Nah, dia yang mengubah hidup kita. Kita ini adalah orang yang sesat dahulunya ya. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita, menyelamatkan kita dari kesesatan kita itu ya. Kita bersyukur untuk pujian ini. Kita akan lanjutkan pujian kita berikutnya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Hari ini yang bertugas adalah playgroup. Nah, adik-adik yang sudah ditunjuk, silakan maju ke depan, minta losenya temanin ya. Yuk, adik-adik yang sudah ditunjuk tadi, losa-losanya minta tolong dibantu. Ken? Oke. Kita akan menyanyikan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, Pastor Sofian mau pimpin ya? Oke. Ya, kita mau berdoa ya. Tutup mata, lipat tangannya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan, untuk kami kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Bapa persembahan kami yang tidak seberapa ini, supaya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati Papa dan Mama yang sudah bekerja keras untuk kami semua. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dan segala apapun yang mereka lakukan. Biarlah semuanya boleh mereka kembalikan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas di pagi hari ini. Berkati pertumbuhan mereka juga. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan melihat pengumuman ya. Ini setiap minggu diulang-ulang tapi susah untuk dilakukan ya. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu gabungan kelas kecil dan besar via Zoom diadakan setiap jam 8 sampai jam 8.30 malam. Nah, mari semua ikut bersateduh bersama-sama ya. Adik-adik yang masih malas-malasan atau on off, nah silakan mulai malam ini ya. Mulai malam ini ikut saat teduh dengan teratur. Nah, bukan untuk siapa-siapa, untuk adik-adik juga supaya bertemu dalam Tuhan ya. Yang kedua, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Ketiga, semua anak sekolah minggu diminta untuk mengangkat telepon atau membalas chat dari lose-lose. Keempat, latihan paduan suara sekolah minggu akan diadakan setelah cerita firman Tuhan di aula kebaktian jam 9.15 tank. Ya, ingat ya, nanti jam 9.15 tank langsung naik ke
atas ya, kelas 1 sampai remaja diundang untuk ikut untuk pelayanan ini. Oke, berikutnya retreat guru dan asisten sekolah minggu akan diadakan pada tanggal 1 Mei 2023 ini ya. Semua guru dan asisten diwajibkan ikut dan mendaftarkan diri secepatnya. Oke, biayanya ya. Biayanya kalau mendaftar hari ini 10.000 aja. Ya, 10.000 aja bayarnya. Tetapi kalau lewat mulai besok bayarnya 50.000. Oke? Nah, itu udah biaya subsidi loh. Oke, jadi kalau mau dapat harga 10.000 aja, daftarkan diri hari ini. Nah, bayar hari ini juga. Oke? Nah, sampai di situ aja ya pengumuman kita. Tapi sebelum kita bagi kelas, ada Losa-Losa yang mau diperkenalkan. Losa Mega langsung pimpin. Oke, kita persilakan Losa. Oke, nah hari ini kita akan memperkenalkan ya beberapa asisten baru sekolah minggu yang sudah selama ini bersama-sama dengan kita ya, dan juga pelayanan, dan juga yang baru ya ikut untuk pelayanan di sekolah minggu. Jadi pertama mungkin semua yang Losa-Losa yang dipanggil namanya tolong maju ke depan satu-satu. Nanti memperkenalkan diri, dan juga kalau ada 1-2 kata yang baru sampaikan bisa disampaikan ya. Jadi pertama mungkin kita panggil Losa Rachel ya, can come forward ya. Baru Losa Sophia, ada Losa Sophia? Oh sakit ya, lagi sakit ya. Oke, baru Losa Felix, baru Losa Siska dan Losa Rianti ya. Oke, ada yang ketinggalan? Nggak ada ya, semuanya udah ya. Oke, jadi ini para guru sekolah minggu dan asisten baru sekolah minggu yang akan melayani ya bersama-sama dengan kita di sekolah minggu ya untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depannya ya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan ya, tadi Losa sudah sebutkan namanya, mungkin diperkenalkan lagi ya sekali lagi namanya, dan jika ada hal yang mau disampaikan bisa disampaikan juga ya. Losa Rachel, yeah, just to introduce yourself, and then if you have anything to say, you also can say anything. Ya, so kita mulai ya dari Losa Siska ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya baru join untuk pelayanan. Mungkin teman-teman sekalian bisa bekerja sama dengan saya. Mohon kerjasamanya ya teman-teman, adik-adik sekalian lah mungkin ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Felix Adojaya. Saya baru join pelayanan tahun ini. Saya harap adik-adik semua atau teman-teman semua bisa ikut pelayanan dalam bentuk mengikuti bagian suara atau dalam memantau hal-hal yang bisa dipersiapkan untuk memulai ibadah. Terima kasih. Good morning everybody. My name is Rachel, so you can call me Teacher Rachel, and I hope that one day I can improve my bahasa so I can teach all of you. Yep, thank you. Selamat pagi semuanya. Nama saya Rianti. Saya sangat senang dikasih kesempatan buat jadi asisten guru sekolah minggu. Buat Losa mohon bimbingannya.
Oke, terima kasih untuk Lause-Lause. Jadi untuk kedepannya Lause Siska sama Lause Rianti pergi ke kelas kecil ya. Benar ya, saya ya. Oh sorry ya, Lause Felix sama Lause Siska ke kelas playgroup sampai kelas TK, Lause Rianti ke kelas 1 sampai kelas 5, ya, Lause Rachel ke remaja. Nah, jadi pembagian kelasnya seperti itu ya. Jadi mau foto dulu, Lause Maritus ambil foto dengan ibu. Oke. Mereka aja jangan. Oke, terima kasih ya, selesai, dipersilakan duduk kembali. Oke, jadi sekarang kita mau bagi kelas, nanti diingatkan untuk kita semua latihannya jam 9.15 sudah kumpul di sini ya. Jadi kelas kecil ikut Lause Anton di sebelah kiri Lause, Lause tengah ikut Lause Rukia di sebelah kanan Lause.
Oke. Hafal Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi gampang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Gampang kali ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Allah 100%. Jadi bukan hanya nabi, ya bukan hanya manusia biasa, tapi Allah 100%. Sudah semua? Sudah, Brethren? Belum? Masuk kasih waktu 1 menit. Itu angka detiknya sekarang 11. Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sudah 50. Extra time 30 detik. Oke. Selesai waktunya. Sekarang kita mau sebutkan bersama-sama isinya, ya, alamat dan isinya dulu. 2-3 ayat. Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, di Yohanes 1 ayat pertama sampai yang kedua, ya. Sudah? Itu kita minta list dulu. Adalah ia pada, ya betul, Ruben. Oke, good. Matius. Oke, Frans. Kering. Oke, si Gabriel. Ya, padamu. Oke, Irene.
mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, si Steve. Oke, Braden. Pada mulanya adalah pada mulanya bersama. Oke, good. Oke, jadi ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Bahkan kalau kita membaca nanti ayat selanjutnya, bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu juga ya. Oke, sekarang kita mau masuk cerita firman Tuhan. Nah, kita mau masuk cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau masuk ke pelajaran pertama, judulnya Kisah Penebusan Allah. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kisah Penebusan Allah. Kita mau melihat bagaimana cerita Tuhan Allah yang menebus dosa-dosa manusia. Ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-48 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Nanti kalian baca di rumah. Kalian ada baca di rumah tidak? Nggak ada ya? Siapa yang jujur nggak baca? Jangan gini-gini, jujur. Jadi semua nggak baca ya. Jadi langsung kalau selalu bilang baca di rumah ya angin berlalu saja. Oke, tapi kalian harus baca di rumah supaya kalian tahu ceritanya lebih jelas ya. Nah, tujuan pelajaran kita yang pertama mengingat kembali peristiwa-peristiwa penting orang-orang dan janji-janji dalam perjanjian lama. Jadi kita mau melihat ya di perjanjian lama ada beberapa peristiwa, nanti kita lihat saja beberapa, dan ada juga janji-janji Tuhan Allah dalam perjanjian lama dan bagaimana Tuhan nantinya menggenapi. Lalu bagian kedua, memahami bahwa Alkitab adalah kisah Allah akan keselamatan melalui Kristus. Jadi Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu inti daripada pembahasannya adalah tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena memang itulah ya tujuan utama kita, yaitu keselamatan kita. Ya, itu yang paling penting. Tidak ada hal yang lebih penting daripada keselamatan kita manusia yang berdosa. Yang ketiga, bertumbuh dalam hubungan kita dengan Kristus melalui penyembahan, ibadah, renungan, dan doa. Jadi setelah kita melihat kisah penebusan ini, ya mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bagaimana sikap kita terhadap kitab suci? Ya, kita harus pergi merenungkan, ya kita harus berdoa, kita harus melakukannya, kita harus beribadah kepada Tuhan dan lain-lain. Oke? Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian pertama, mengingat peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama untuk mempelajari perjanjian baru. Jadi kita mau melihat beberapa saja peristiwa di perjanjian lama. Untuk apa? Untuk bisa nantinya mempelajari perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu adalah dasarnya. Kita tidak bisa pergi pelajari kitab Injil, perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Jadi ada latar belakangnya, itu perjanjian lama. Ya, jadi makanya kita harus melihat dulu perjanjian lama untuk bisa mengarahkan kita nantinya ke perjanjian baru. Nah, langsung ada pertanyaan ini. Semua jawab ya. Peristiwa-peristiwa ini langsung mau tanya, semua jawab. Satu-satu. Manakah yang lebih dahulu terjadi di dalam perjanjian lama? Mana yang terlebih dahulu terjadi peristiwanya ya? Oke. Paskah atau penciptaan? Oh, Luis. Hah? Penciptaan. Oke, go. Keluaran atau air bah? Ruben. Keluaran. Hah?
Air bah, betul. Air bah ya, bukan keluarannya. Nah, air bah dulu zaman Nuh, ya. Belum ada orang Israel di situ. Ketiga, menyeberang sungai Yordan atau mengembara di padang gurun. Si Kerry, mana yang lebih dahulu? Kalau kamu kurang tahu, tunjuk satu orang yang kamu rasa dia bisa jawab. Mana yang lebih dahulu peristiwanya? Menyeberangi sungai Yordan, ya, orang Israel menyeberangi sungai Yordan, atau mereka berjalan di padang gurun, ya, menuju Kanaan. Mana yang lebih duluan peristiwanya? Hah? Ya, mengembara di padang gurun, ya. Baru nanti dekat dengan tanah Kanaan kan mereka menyeberangi sungai Yordan, ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah, si Braden, raja-raja atau hakim-hakim? Kitab raja-raja atau kitab hakim-hakim? Kurang tepat. Mana lebih duluan? Hakim-hakim, ya. Hakim-hakim dulu, baru itu ada raja-raja, ya. Nah, itu kitab hakim-hakim dulu. Nah, kita melihat kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, habis itu Yosua, Hakim-hakim, Rut. Ya, baru 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-raja, 2 Raja-raja. Jadi jauh, masih hakim-hakim lebih dahulu, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ayo, Matius, apa peristiwa nih? Iya, di sini, di layar ini. Ya, ini gambar ini. Menurut kamu apa peristiwa ini? Kamu jangan hanya melihat orangnya, maksudnya secara keseluruhan apa itu gambar ini? Hah? Penciptaan, coba kita lihat, ya. Benar, penciptaan. Oke, kita lihat sekarang si Frans ini. Nah, apa itu? Apa? Ya, manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Baru kita melihat bagaimana Tuhan setelah itu menjanjikan seorang juru selamat. Ya, jadi ini adalah berita pertama bagaimana Tuhan menjanjikan seorang juru selamat. Memang Tuhan sebelum dunia diciptakannya, ya, Tuhan sudah merencanakan keselamatan bagi kita manusia. Tapi ini adalah berita pertama yang disampaikan kepada manusia, ya, di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 tentang akan datang seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nanti kita lihat ayatnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa cerita itu? Si Gabriel bukan lagi melihat, wah, bagus sekali bintang-bintangnya, ya. Coba, apa peristiwa itu? Pas? Oke, si Steve. Tidak pas? Pas. Semua pas. Oke, Irene. Ya, betul. Abraham, ya, mendapatkan janji Allah, ya, bahwa dia akan memiliki keturunan banyak sekali seperti bintang di langit dan juga pasir, ya, di pantai. Dan di sini Tuhan menjanjikan bahwa melalui keturunan Abraham lah, ya, seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Nah, keturunan Abraham ini itu menuju terutama kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat bagi segala bangsa. Bukan hanya kepada keturunan Abraham secara darah, ya, secara hubungan hubungan keluarga, yaitu orang Israel, bukan, tapi semua bangsa, termasuk kita Indonesia. Kita bisa menjadi anak-anak Abraham secara rohani karena Tuhan Yesus Kristus. Oke, peristiwa selanjutnya. Steve, ini Steve pasti tahu nih. Nggak tahu juga? Gabriel?
Darah kambing. Nah, ya, apa peristiwanya waktu itu? Ya memang kalau kita lihat gambar ya gampang aja, ada darah dioleskan di pintu, tapi apa maknanya di situ, apa peristiwanya? Ada yang tahu? Matius? Hah? Ya, jadi peristiwanya di situ Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengambil anak domba, lalu darahnya dioleskan di ambang pintu. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk menghindari atau melepaskan anak-anak sulung dari orang Israel dari kematian. Ya, karena Tuhan akan memberikan tulah terakhir kepada seluruh ya rakyat Mesir, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang akan dihukum mati karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kepada orang Israel, mereka akan bebas dari kematian ini, tapi ada syaratnya, harus kasih darah anak domba dioleskan di ambang pintu. Nah, ini menuju kepada Tuhan Yesus nantinya, waktu Tuhan Yesus juga mencurahkan darahnya melepaskan kita dari kematian. Jadi makanya kamu harus percaya Tuhan Yesus. Ya. Nah, peristiwa selanjutnya. Nah, ini Gabriel pasti tahu ini. Hah? Ya, apa dua loh batu itu isinya apa? Ya betul, 10 hukum Taurat ya. Nah, ada 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai ya, 2 loh batu, mulai dari akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai nanti perintah ke-10, jangan mengingini apapun yang ada pada sesamamu ya. Oke, selanjutnya apa peristiwa ini? Ruben. Ya, Tuhan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun dan menuju tanah Kanaan. Oke? Selanjutnya, Luis. Nggak tahu? Ya, bait suci. Kenapa bait sucinya? Ya, ini peristiwa bagaimana bait suci didirikannya atau dibangun oleh Raja Salomo. Jadi Raja Salomo lah yang pertama kali membangun bait suci. Sebelumnya ada rumah Tuhan, tapi itu hanya kemah ya, kemah suci. Kemah itu kan seperti tenda ya. Nah, tapi benar-benar gedung bait suci itu dibangun oleh Raja Salomo pertama kali. Oke, apa peristiwa ini? Cepat. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Pasti taunya ada orang-orang, ada yang pegang pisau, udah itu aja. Nggak ada yang tahu? Nah, ini peristiwa bagaimana Israel dihancurkan ya dan dibuang karena dosa mereka. Israel itu yang pertama, Israel bagian utara dihancurkan tahun 722 sebelum Masehi, lalu Israel bagian selatan tahun 586 sebelum Masehi. Ingat ini, 722 dan 586. Itu dihancurkan, dibuang. Karena apa? Karena dosa mereka. Mereka pergi menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada perintah Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan mereka akan berada di tanah pembuangan selama 70 tahun. Lalu apa peristiwa ini? Mereka berjalan ya. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Luis tahu? Matius tahu? Frans? Semua nggak ada yang tahu? Kerry tahu? Nggak ada. Nah, jadi ini peristiwa Israel kembali dari pembuangan sesuai janji Tuhan. Jadi setelah 70 tahun Tuhan membawa mereka kembali ke tanah Israel ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian kedua. Jadi kita sudah melihat beberapa peristiwa di perjanjian lama. Sekarang kita mau melihat peristiwa yang kedua. Allah mengatur sejarah selama 400 tahun antara Maleakhi dan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Kita sudah melihat kitab Kejadian sampai Maleakhi, itu beberapa peristiwa. Sekarang kita mau melihat ada 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Itu jarak kitab Maleakhi dengan kedatangan Tuhan Yesus itu ada 400 tahun. Ya, itu namanya masa silent.
Ya, di mana tidak ada nubuatan Tuhan kepada orang Israel. Tuhan tidak berbicara kepada mereka, Tuhan tidak mengutus nabi kepada mereka. Jadi benar-benar tak ada tanda-tanda dari Tuhan kepada orang Israel selama 400 tahun. Tapi walaupun demikian, segala peristiwa yang terjadi di 400 tahun itu, Tuhan bekerja. Ya, Tuhan bekerja mengatur semuanya untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat, itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi walaupun tidak ada wahyu, tidak ada nabi, tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi 400 tahun itu untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat. Yang pertama, ya, kerajaan Yunani itu berdiri melalui seorang yang sangat hebat, ya, seorang pria yang sangat hebat, namanya Alexander Agung. Pernah kalian lihat film-film Alexander Agung? Ya kan? Itu tahun 330 sampai 323 sebelum Masehi. Dan Alexander Agung ini dia mati muda loh. Mati muda dia. Sekitar 30 aja umur. Nggak sampai 40. Tapi kerajaannya hebat sekali. Hanya beberapa tahun saja dia bisa menguasai belahan dunia ini. Walaupun tidak seluruh dunia ya, tapi kerajaannya luas sekali. Ya. Jadi di sini Yunani ya, melalui Alexander Agung, dia menaklukkan Yerusalem dan memperkenalkan kebudayaan dan bahasa Yunani. Nah, waktu dia berkuasa, maka dia memperkenalkan ya kerajaannya, khususnya mengenai kebudayaan Yunani dan bahasa Yunani. Dan dengan ada kebudayaan dan bahasa Yunani di seluruh daerah kerajaannya, itu membantu nanti ya kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena otomatis nanti waktu Tuhan Yesus datang dan Injil itu diberitakan, maka gampang sekali orang-orang bisa dengarkan Injil. Karena ditulis dalam Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, bahasa Yunani. Jadi bukan hanya orang Israel jadinya yang mengerti apa arti Injil tersebut, tapi seluruh beberapa banyak kerajaan itu bisa mengerti, khususnya daerah bekas kerajaan Yunani. Mereka bisa mengerti karena bahasa Yunani kan? Karena mereka sudah diajarkan bahasa Yunani, budaya Yunani. Jadi bukan hanya orang Israel. Jadi orang yang mendengarkan Injil itu lebih banyak lagi. Nah, jadi secara tidak langsung Tuhan menggunakan peristiwa ini untuk nantinya persiapan kedatangan Sang Juru Selamat dan pemberitaan Injil kepada banyak orang. Oke, nah peristiwa yang kedua yaitu tahun 63 sebelum Masehi, kerajaan Roma itu dipimpin oleh Pompei dan dia menaklukkan Yerusalem, membawa para imam di Bait Suci. Tapi ada hal yang menarik, adik-adik. Dia membangun jalan-jalan sehingga mereka dapat melintasi seluruh kerajaan Israel. Karena dia menguasai kerajaan Israel, dia mau bisa mengontrol semua kerajaan, seluruh daerah di kerajaan Israel ini. Maka apa yang dilakukan? Dia pergi bangun jalan ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, ya ribuan kilometer, sehingga ya mereka gampang pergi mengontrol rakyat itu. Nah, ini juga membantu nanti kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dengan jalan-jalan semua terbangun itu, Tuhan Yesus bisa gampang kemana-mana. Dan nanti pemberitaan Injil para rasul, mereka bisa sampai ke pelosok-pelosok. Kenapa? Karena ada jalan. Coba kalau nggak ada jalan seperti di Papua. Hanya beberapa jalan saja yang dibangun. Bagaimana kita bisa sampai ke pelosok-pelosok di Papua? Nggak bisa kan? Karena jalan belum sampai di mana-mana. Nah, tapi karena jalan dibangun di mana-mana di Israel, daerah Israel, maka nantinya pemberitaan Injil itu gampang bisa sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa. Nah, jadi secara tidak langsung Tuhan mengizinkan memang peristiwa itu, ya. Tapi secara satu sisi itu Tuhan memakai peristiwa itu untuk nantinya dalam hal pemberitaan Injil. Oke? Nah, yang ketiga, Herodes Agung, ini masih kerajaan Romawi ya. Dia bukan raja Romawi, ya, tapi dia adalah seorang yang ditugaskan ya untuk menjadi raja di orang Israel. Jadi seperti bonekanya orang Romawi, intinya begitu. Jadi dia ditugaskan pimpin orang Israel di sana. Jadi karena Romawi itu luas kerajaannya, ada beberapa bangsa yang dia berhasil taklukkan. Dan dia ditunjuk sebagai penguasa orang Yahudi. Dan apa yang dilakukan oleh Herodes ini? Dia merenovasi Bait Suci untuk lebih indah, lebih besar dan lebih indah. Nah, Bait Suci pertama dibangun oleh Salomo, tapi dihancurkan kan tahun 586. Setelah itu dibangun kembali
selesai, setelah orang Israel kembali dari tanah pembuangan, itu dibangun di zaman Nehemia, zaman Ezra, ya. Tapi itu tidak sebagus ya di zaman Salomo, ya. Tidak sebagus seperti demikian. Lalu setelah itu nanti sampailah ke masa Herodes Agung ini, Agung ini, dia memperbesar ya bait suci itu. Yang kedua itu jadi lebih besar dan lebih indah. Oke, jadi dia tidak membangun kembali, tapi hanya memperbesar dan membuat indah. Oke, lalu yang ketiga, kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru mencatat kisah keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, jadi kita sudah melihat peristiwa perjanjian lama, kita sudah melihat juga peristiwa 400 tahun. Sekarang kita mau melihat bagian ketiga, bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru itu mencatat kisah keselamatan ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mau melihat dulu perjanjian lama. Apakah ada kisah, cerita, janji bahwa Tuhan Yesus akan datang, juru selamat akan datang. Dan nanti kita mau melihat perjanjian baru, apakah digenapi janji tersebut. Ya, nah kita mau melihat dulu. Kitab Kejadian sampai Maleakhi menunjuk ke depan kepada kedatangan Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita minta Steve bacakan besar suaranya. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung memberikan berita seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Dan di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dia sedang berbicara kepada si ular ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan lihat kata keturunannya, keturunan perempuan, yaitu nanti akan datang seorang keturunan dari seorang perempuan, ya tidak dari hasil nikah laki-laki dan perempuan atau persetubuhan laki-laki dan perempuan, tapi hanya dari keturunan perempuan. Akan datang keturunan dari perempuan meremukkan kepala si ular, kepala si iblis, ya, atau mengalahkan kuasa iblis, ya, dan dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya, dia akan meremukkan ya kepalanya, dan iblis akan dikalahkan kuasanya. Dan kita melihat nanti bagaimana Tuhan Yesus ya, dia lahir dari seorang perawan muda, yaitu siapa namanya? Maria. Dan kapan Tuhan Yesus mengalahkan atau meremukkan kepala si ular, mengalahkan kuasa iblis? Ya, itu waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, seluruh hukuman dosa dia tanggung. Maka dengan kematiannya menjadi korban penghapus dosa, maka kuasa belenggu dosa dan kuasa penghukumannya itu semuanya ya dikalahkan oleh Tuhan. Kita dibebaskan dari semuanya itu. Jadi kita tidak lagi berada di dalam belenggu dosa dan hukuman dosa, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa ini melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, yang kedua, Yesaya pasal 53 ayat 5. Kita minta Luis bacakan besar-besaran. Nah, jadi ini adalah janji yang kedua yang kita lihat. Banyak sebenarnya janji di perjanjian lama ya, kita hanya kutip dua saja. Tadi kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, janji akan datang seorang juru selamat. Dan sekarang Yesaya pasal 53 ayat 5. Ini menjanjikan seorang juru selamat yang akan mati untuk menanggung dosa kita. Dikatakan di situ, dia tertikam oleh pemberontakan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib ditusuk kan? Di bagian mana ditusuk? Dada? Siapa yang dada? Ayo, bagian mana yang ditusuk? Ya, bagian lambungnya ya, ditusuk bagian lambungnya. Dan dikatakan dia tertikam, dia mati bukan karena dosanya, bukan karena pemberontakan Tuhan Yesus, bukan karena kejahatan Tuhan Yesus, bukan. Tuhan Yesus itu tidak berdosa, satu pun tidak ada dosanya. Dan dikatakan kenapa? Karena dosa kita, pemberontakan kita. Di sini dikatakan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
diremukan, atau diremukan macam ada kepala ular sampai dia mati kan. Jadi maksudnya apa? Tuhan Yesus itu benar-benar dihajar, dihukum sampai mati gitu. Nah, itu di atas kayu salib, ya. Nah, jadi di sini dikatakan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dikatakan di sini bilur-bilurnya, ya. Jadi menyembuhkan kita, bukan penyakit kita, ya, bukan penyakit fisik. Jadi waktu kamu sakit kepala, saya ingat firman Tuhan, bilur-bilurnya menyembuhkan saya. Maka saya bilang, darah Tuhan Yesus, bilur-bilurnya menyembuhkan sakit kepala saya. Bukan itu. Tapi penyakit yang dimaksud di sini adalah dosa. Dosa yang membawa kita binasa. Jadi kematian Tuhan Yesus, darahnya tercurah, yaitu menghapus dosa kita dan juga kebinasaan yang akan datang. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan menjanjikan seorang juru selamat yang akan mati menggantikan kita dan mendatangkan keselamatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi jelas ya, ada dua janji yang kita sudah lihat, ya banyak lagi tapi dua saja kita lihat bahwa Tuhan menjanjikan seorang juru selamat. Ya, kita sudah melihat di perjanjian lama. Sekarang kita mau melihat perjanjian baru. Apakah Tuhan menggenapinya? Jadi tidak hanya sekedar berjanji, tapi apakah digenapi janji keselamatan itu? Ya, mari kita lihat. Perjanjian baru menceritakan bagaimana Allah menggenapi janjinya dengan mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat bagi umatnya. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada dua murid yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju kampung Emmaus, ya. Tadi teks firman Tuhan kita Lukas 24 ayat 13 sampai 48. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apakah janji keselamatan tadi digenapi atau tidak? Nah, lihat. Coba kita minta Ruben bacakan besar-besar suaranya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya, bahwa apa yang terjadi terhadap dia, yaitu dia menderita dan mati di atas kayu salib lalu dikuburkan, ya, dan bangkit kembali. Tuhan Yesus mengatakan itu sudah dikatakan oleh para nabi, sudah dinubuatkan di perjanjian lama, dan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus ini adalah penggenapannya. Jadi digenapi, terjadi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa yang terjadi terhadap saya adalah penggenapan terhadap nubuatan di perjanjian lama. Jadi apakah Tuhan menggenapi janjinya di perjanjian lama? Apakah Tuhan menggenapi janjinya? Jawabannya apa? Ya, melalui kematian Tuhan Yesus dan dia dibangkitkan kembali. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, apa kata firman Tuhan? Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ya, mulai dari kitab-kitab Musa, ya, ada berapa kitab Musa? Berapa? Ada 5 kitab Musa, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangannya, dan kitab-kitab Nabi. Ya, kitab-kitab Nabi itu banyak, ya. Kitab-kitab Nabi, ya, dan dikatakan di sini semua apa yang dikatakan ini tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada 2 orang murid yang sedang berjalan ke kampung Emmaus. Nah, sekarang kita mau melihat bagian kedua, yaitu Lukas 24 ayat 34 sampai 48. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada semua murid setelah dia bangkit dari antara kematian. Lihat, kita minta siapa ya? Frans, bacakan. Nah, jadi jelas waktu Tuhan bangkit dan dia menampakkan diri, murid-muridnya kan mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa memang Tuhan Yesus harus mengalami semuanya itu dan dia akan bangkit. Mereka sedang bersedih dan mereka mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi.
Tuhan Yesus mengatakan apa? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ternyata Tuhan Yesus pernah juga memberitahu kepada mereka sewaktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Memang sudah beberapa kali. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, tentang Tuhan Yesus. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi semua nubuatan janji-janji Tuhan di perjanjian lama yang berhubungan dengan tentang Tuhan Yesus, apakah siapakah dia, ya eksistensinya, terus dia lahir dari siapa, lalu waktu dia lahir di mana, lalu apa yang terjadi dalam kehidupannya, apa yang dilakukannya, semua yang dinubuatkan di perjanjian lama dikatakan harus digenapi. Jadi apakah tergenapi? Tidak. Sekarang tergenapi, yaitu Tuhan Yesus, dia menderita, mati, dan bangkit kembali setelah dikuburkan pada hari yang ketika dia bangkit kembali. Nah, jadi Tuhan tidak hanya berjanji, tapi perjanjian baru benar-benar menggenapi janji-janji penebusan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa kata firman Tuhan? Kata Tuhan Yesus, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi karena Tuhan Yesus telah menggenapi semua apa yang dijanjikan keselamatan itu, maka sekarang ada pengampunan bagi segala bangsa. Berita ini harus disampaikan kepada semua orang. Makanya kita semua orang Indonesia, kita orang Indonesia, kita bisa percaya Tuhan Yesus dan juga memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Nah, jadi kalian juga diperintahkan oleh Tuhan, bukannya los-los, kalian harus pergi beritakan pengampunan dosa ini. Jadi kalau ada teman kalian di sekolah dan kalian yakin kalian bisa bicara, sampaikan tentang Injil, dia tidak akan marah lalu lapor sama orang tuanya atau nanti jadi masalah besar. Kalau dia masih oke, bisa didengar, silakan sampaikan tentang Injil keselamatan. Oke ya, bisa tak? Ya, sampaikan tentang pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah kita melihat semuanya itu, sekarang kita mau melihat bagaimana sikap kita setelah kita melihat kisah penebusan Tuhan mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan ini? Nah, di sini dikatakan kitab suci sangat penting dalam pertumbuhan rohani kita. Kita harus bertumbuh. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Rasul Paulus, melalui Rasul Paulus, ya firman Tuhan ya mengatakan kepada Timotius. Timotius itu anak rohaninya ya. Dikatakan kamu harus berpegang pada kebenaran. Kebenaran itu apa? Kitab suci, firman Tuhan. Jadi berpegang apa? Maksudnya pegang erat-erat gitu. Jangan lepaskan, jangan kamu lalaikan. Jadi firman Tuhan itu maksudnya apa? Kamu harus, ketika kamu sudah menerima, maka kamu harus simpan di dalam hati kamu. Ingat terus, jangan lupakan, jangan lalaikan, jangan abaikan. Ingat dan lakukan. Itu maksudnya. Jadi dikatakan pegang, ingat dan lakukan. Jangan kamu menyangkalnya. Jangan suatu hari kamu bilang, saya tidak mengenal Tuhan Yesus, saya sudah tidak percaya lagi. Itu tidak benar. Jadi pegang itu selalu ingat, percaya, dan lakukan firman Tuhan itu. Nah, dikatakan di sini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, ingat, kitab suci inilah yang memberikan kamu hikmat. Hikmat itu apa? Pengertian akan kebenaran. Nah, kita ini kan bodoh, buta karena dosa. Kita tidak mengerti dengan benar. Tapi dengan firman Tuhan, kita diberikan pengertian dengan benar. Dikatakan hikmat, dan dikatakan menuntun engkau, yang mengarahkan engkau pada keselamatan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu bisa percaya Tuhan Yesus, kenapa? Karena ada firman Tuhan yang diberitakan kepada kamu. Ya, memberitahu kepada kamu, kita ini orang berdosa loh. Dan Tuhan Yesus itu juru selamat. Nah, itu adalah firman Tuhan. Jadi kamu bisa, saya mau percaya Tuhan Yesus. Jadi menuntun engkau pada keselamatan. Kitab suci itu menuntun kita pada keselamatan.
Dikatakan di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Kita kan tak mengerti apa-apa ya karena dosa ya. Kita belum memiliki pengetahuan akan kebenaran. Jadi sekarang kamu diajar melalui firman Tuhan, diberikan pengetahuan akan kebenaran. Seperti gelas kan kosong. Terus bagaimana supaya ada isinya? Diisi dengan air. Jadi ada isinya sekarang. Nah, kita juga seperti demikian. Sebelumnya kita kosong pengetahuannya atau tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran, tapi kita diajar, diberikan pengetahuan akan kebenaran. Lalu dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Kita ini kan selalu merasa benar kan? Benar tidak? Apapun yang kita lakukan, kita dalam hati kita, oh saya benar kok, saya benar. Kita tidak menyadari bahwa kita salah. Di hadapan Tuhan, kita itu salah. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa kamu salah, tidak benar. Walaupun kita merasa saya benar, tapi firman Tuhan memberitahu kita ini salah, berdosa di hadapan Tuhan. Ya kan? Misalnya kamu melawan orang tua, kamu kan merasa saya benar kok. Wow, saya nggak boleh loh. Saya disuruh juga adik saya. Oh, saya merasa benar kok. Saya ini. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kamu harus dengar, hormati, taat perintah orang tuamu. Jadi menyatakan kesalahan kita. Tidak hanya menyatakan kesalahan, adik-adik, memperbaiki kelakuan. Jadi bukan hanya diberitahu, kamu salah. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak tahu kan? Nah, firman Tuhan memberitahu kamu. Oh, kalau kamu melawan orang tua, kamu salah. Lalu bagaimana memperbaikinya? Oh, kamu harus lakukan begini. Ini yang kamu harus lakukan. Jadi memperbaiki kelakuan kamu yang tadi salah, terus lama-lama menjadi baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memperbaiki, ya. Nah, selanjutnya dikatakan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, terus mendidik kamu di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dikatakan di sini dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ingat, kitab suci itu sangat penting dalam pertumbuhan rohani kamu. Pertama tadi dikatakan untuk memberikan kamu hikmat, pengertian. Yang kedua, menuntun kamu di dalam keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, untuk mengajar kamu, untuk menyatakan kesalahan kamu, untuk memperbaiki kelakuan kamu, ya, dan untuk mendidik kamu di dalam kebenaran, ya, memperbaiki kelakuan kamu. Jadi jangan kamu abaikan kitab suci. Setelah diberitahukan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, lalu apa kehendak Tuhan, kamu jangan abaikan. Ingat, sangat penting dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, jadi sudah kita tahu semua cerita sekarang kisah penebusan Tuhan mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita perhatikan. Pertama, perjanjian lama menceritakan peristiwa-peristiwa dan janji-janji Allah yang mengarah kepada kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi semua peristiwa, semua kisah mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, intinya yang pertama atau yang tujuan utamanya adalah mengenai kisah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi Rasul sudah katakan, tidak ada hal yang paling penting selain daripada keselamatan manusia. Tak ada hal yang lebih penting. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tak ada berita hal yang paling penting selain mengenai urusan keselamatan kita. Makanya mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, intinya sebenarnya berbicara keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu ya. Nah, sekarang inti dari seluruh kitab suci adalah berbicara kisah Allah, ya, akan keselamatan melalui Kristus, ya. Kalau perjanjian lama menubuatkan tentang Tuhan Yesus, perjanjian baru itu menggenapinya. Yang ketiga, kita harus bertumbuh dengan belajar melakukan firman Tuhan, beribadah, berdoa, dan melayani Tuhan Yesus. Jadi bagaimana supaya kamu bisa bertumbuh? Ingat, kamu harus baca, kamu harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana cara membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan dan melakukannya? Banyak cara untuk belajar firman Tuhan, adik-adik. Datang sekolah minggu, belajar firman Tuhan. Saat teduh, belajar firman Tuhan tidak? Nah, jadi siapa yang tidak ikut saat teduh di sini? Siapa yang tidak ikut saat teduh di sini? Ah ya, Ruben. Ya, ikut saat teduh ya, belajar firman Tuhan. Lalu apalagi kalau ada kelas-kelas misalnya belajar, persekutuan juga, persekutuan remaja, ya, itu juga belajar firman Tuhan. Atau gereja buat kelas, kita ikut belajar firman Tuhan.
Dan lakukan supaya rohani kamu bertumbuh, kamu semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, kamu semakin dekat kepada Tuhan, dan hidup kamu pun semakin baik ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apalagi berdoa. Nah, jadi berdoa itu sangat penting. Karena kenapa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Jadi kita merasakan ada hubungan dekat dengan Tuhan. Coba kalau kamu sama orang tua kamu mau selalu dekat, mau bicara sama orang tua kamu kan, itu berarti hubungan kamu itu semakin baik, kamu selalu mau dekat dengan orang tua kamu. Seperti demikian juga kepada Tuhan. Ya, jadi kita berdoa, kita merasakan bahwa kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ya, lalu apalagi melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu juga cara supaya rohani kita bertumbuh. Bagaimana melayani Tuhan? Ah, paduan suara, sebentar lagi paduan suara. Ya kan? Latihan paduan suara kan? Ah, itu juga cara untuk memuji Tuhan. 9:15 ya. Mungkin di sana agak terlambat sedikit juga, pas juga ya. Jadi kita harus memuji Tuhan. Nah, itu juga cara supaya rohani kita bertumbuh. Karena kita waktu memuji Tuhan, kita sedang merenungkan tentang kasih Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Ya, apalagi kita main musik ya. Kalau ada yang bisa main musik, misalnya main piano, ya bisa main piano. Ya, apalagi misalnya kita bawa teman ya ke gereja. Jadi kalau ada teman kamu yang kamu merasa, saya bisa bawa ini kepada Tuhan Yesus ini, atau setidaknya datang ke gereja lah beribadah, bawalah ke rumah Tuhan, ya supaya juga dia bisa percaya Tuhan Yesus. Oke? Nah, itulah cara kita untuk melayani Tuhan. Nah, jadi adik-adik, apa yang kita sudah pelajari hari ini yaitu mengenai kisah penebusan Tuhan dan juga bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Itu saja, dan jangan hanya dengar tapi lakukan dalam hidup sehari-hari. Ingat selalu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Kami bersyukur untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat latihan ya. Oke, mau kita sebentar, silakan ya.